Dok, kamu di kampus sudah belajar tentang wakaf belum ya? Wakaf itu apa sih, Dok? Ya, Bu, jadi gini, wakaf itu merupakan sedekah harta benda yang diperuntukkan untuk kepentingan umat. Jadi dengan kita mewakafkan sebagian harta kita, itu insya Allah bisa menjadi amal jariah kita, Bu. Kita kan punya tanah di dekat masjid, Dok. Gimana kalau tanah tersebut kita wakafin? Lah kalau mau diwakafin mau buat apa, Bu? Di sini kan belum ada pesantren. Gimana kalau tanah tersebut dipakai untuk pembangunan pesantren? Kan bisa untuk amal jariah ibu, Dok. Oh, kalau Miftah sih setuju aja, Bu. Terus untuk pendaftarannya di mana ya, Dok? Mau daftar wakaf itu biasanya di KUA, Bu. Coba nanti kita ke rumah Mbak Novita, siapa tahu dia bisa bantu, dia kan kerja di KUA. Supaya dia tuh bisa bantu lebih dalam tentang perwakafan, Bu. Oh ya, Dok. Ya udah, nanti setelah kamu pulang sekolah kita ke sana ya, Dok. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu Miftah mau berangkat kuliah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Miftah dan Bu Rafika, silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Bu, Mbak. Dan Mbak Miftah ke sini. Ini loh, Bu. Ibu saya kan ingin mewakafkan tanahnya. Nah, itu gimana ya, Bu, prosesnya supaya bisa resmi tanah perwakafan itu menggunakan sertifikat? Jadi Mbak Miftah bisa pergi ke KUA untuk mengucapkan ikrar wakaf tersebut. Di perwakafan juga ada undang-undangnya yang mengatur, juga ada dasar hukumnya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang perwakafan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang perwakafan tersebut. Juga ada dasar hukumnya yaitu Al-Quran dan Hadis, Mbak Mif. Jadi gitu ya, Bu. Jadi KUA itu tidak hanya mengurus tentang pernikahan saja ya, Bu. Jadi KUA juga bisa mengurusi tentang perwakafan kok. Saja ya, Bu, jenis-jenis wakaf itu. Jadi jenis wakaf itu ada dua, Bu. Yang pertama wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak. Nah, wakaf bergerak itu dapat berupa uang, logam, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau wakaf tidak bergerak itu berupa tanah, sumur, kebun, pokoknya yang berhubungan dengan tanah gitu, Bu. Jadi tanah itu termasuk wakaf tidak bergerak ya, Bu. Lalu bagaimana cara dan prosesnya? Tanah itu termasuk wakaf tidak bergerak. Lebih jelasnya lagi saya panggilin anak saya dulu, Novita ya, Bu. Soalnya dia kerja di KUA. Iya, Bu. Bu Rafika dan Mbak Miftah. Mbak Novita, udah dewasa tambah cantik aja ya. Iya, Bu. Mbak Miftah sama Bu Rafika ada keperluan apa ya Pak dari saya? Jadi gini Mbak Novita, ibu saya kan ingin mewakafkan tanah yang di dekat masjid. Nah, kami bingung gimana proses dan syaratnya. Mungkin Mbak Novita bisa sedikit menjelaskan, karena saya juga belum mendalami tentang perwakafan, Mbak. Mau daftar wakaf itu bisa ke KUA yang di daerah sini saja. Untuk persyaratannya, perwakaf harus terpenuhi. Yang pertama, orang yang mewakafkan atau wakif, yaitu Ibu Rafika sendiri. Yang kedua, harta yang mau diwakafkan itu bisa berupa tanah, Al-Quran, atau yang lain-lain. Yang ketiga, tujuan wakaf. Jadi Ibu Rafika untuk wakaf itu tujuannya untuk apa ya? Ikrar wakaf. Jadi ikrar ini lebih ke akadnya, Bu. Jadi setelah rukun itu terpenuhi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, Ibu Rafika tidak mengharapkan imbalan dari apa yang sudah diwakafkan. Yang kedua, Ibu sudah mempertimbangkan baik dan buruknya sebelum Ibu mewakafkan tanah. Dan yang ketiga, tanah itu benar-benar milik Ibu sendiri dan ada sertifikatnya. Silakan diminum, Bu Mita, biar hilang dahaganya. Iya, Bu, jadi malah ngerepotin. Enggak kok, Bu, cuma kayak gitu aja. Kasih ya, Bu. Ya, saya tinggal ke belakang dulu ya, dilanjut ngobrolnya sama Mbak Novita. Oh iya, Bu, silakan.
saja ya Mbak Novita persyaratan yang harus Ibu bawa ke KUA? Kau cukup membawa KTP dan sertifikat tanah aja. Itu saja ya Mbak Novita yang harus Ibu bawa. Dan Ibu harus mengajak 2 saksi laki-laki untuk menjadi saksi saat Ibu melakukan akad wakaf. Biar besok Ibu langsung ke KUA saja untuk melakukan wakaf. Langsung aja datang ke KUA biar cepet diprosesnya. Bu, Ibu sudah paham belum sama apa yang dijelasin sama Mbak Novita? Iya, sudah Bu Ondo, Ibu sudah paham. Novita, Ibu langsung izin pulang dulu ya. Buru-buru tuh Bu, emangnya mau kemana? Ini mau main ke rumah Pak Robi dulu. Oh, jadi Pak Robi itu yang akan Ibu berikan tanah wakaf untuk yang bertanggung jawab. Jadi kita ke sana mau memberitahu Pak Robi agar besok itu ikut ke KUA untuk mengurusi perwakafannya. Bu, Mif, hati-hati ya. Ibu sama Miftah pamit pulang dulu ya. Salamin sama Ibu. Oh, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Reta. Waalaikumsalam Bu Rofiko, Namifta. Sehat, Ibu gimana kabarnya? Baik juga Bu. Oh iya, Pak Robinya ada Bu. Saya mau ada perlu dengan beliau. Silakan masuk. Oh iya Bu. Iya Bu. Saya panggilkan Pak Robinya sebentar. Iya Bu. Bu Rofiko, Namifta, ada apa ini? Sebentar ya Bu. Iya Bu. Pak, saya ingin mewakafkan tanah yang dekat masjid itu untuk pembangunan pesantren. Itu toh Bu. Jadi kapan mau pelaksanaan wakafnya Bu? Jadi besok Bapak berangkatnya sama ibu saya ya. Soalnya besok saya tidak bisa ikut karena besok saya ada jam kelas di kampus. Oh iya Pak, jangan lupa Bapak juga, kami meminta tolong kepada Bapak untuk mencarikan 2 orang saksi laki-laki karena itu merupakan syarat dari perwakafan juga Pak. Baik Nak, besok akan saya carikan orangnya. Kira-kira jam berapa ya Bu? Jam 10 pagi ya Pak, kira-kira setelah saya bersih-bersih rumah. Besok saya siap-siap sebelum jam 10. Besok saya kesini bersama anak saya menghampiri Bapak. Iya Bu Rofiko. Sudah ya Pak, saya dan anak saya pamit dulu. Ada jemuran yang harus kami angkat. Oh monggo Bu. Nak, pulang dulu ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ini sih, maaf Mbak yang ngurus tentang wakaf bukan? Iya benar, ada yang bisa saya bantu Mbak? Mbak, saya mau nanya ada nggak sih hadis dan ayat yang menjelaskan mengenai nazir? Kebetulan saya kesini bersama rekan-rekan yang lain ingin mengurus perwakafan dan saya berkesempatan menjadi nazir. Tetapi saya belum mengerti betul seperti apa nazir itu. Jadi gini Pak, di dalam Al-Quran menjelaskan tentang nazir itu dalam surah Al-Imran ayat 92 yang isinya tentang Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh keberkahan, kebaikan kecuali ia menyedekahkan sebagai harta yang disenanginya. Nah kemudian ada pun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang seorang yang akan meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaybar. Ia menahan pokoknya mensedekahkan hasilnya hasil hadis tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya untuk memanfaatkan banyak orang. Hadis tentang pembangunan dinding masjid oleh Bani Nazar dan memberikan untuk kepentingan umum. Begitu Pak. Seperti itu ya
Mbak. Baik Pak, saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Menemui Mbak Novita, apakah Mbak Novitanya ada ya Mbak? Ada Mbak, sebentar ya saya panggilin dulu. Itu dia beliau Bu Novitanya. Nyariin ibu. Ya Ran, Bu Rafika, mari Bu ikut ke ruangan saya. Ini loh Ran, Ibu Rafika yang akan mewakafkan tanahnya yang saya ceritakan tadi ke kamu. Oh iya Bu. Mari Bu, Pak, ikut saya. Silahkan duduk, Pak, Bu. Bagaimana Pak Bu, apa berkasnya sudah disiapkan? Ini Mbak berkasnya. Saya cek dulu ya Bu berkasnya. Ibu sama Pak Robi ngisi formulirnya dulu ya. Ya, saya input dulu datanya ke komputer ya Bu. Baik, Pak. Ini kami semua ikut ke ruangan Bu Jile ya Bu? Iya, untuk melaksanakan akad dan ikrar di hadapan beliau. Untuk apa ya Bu? Ikrar wakaf sangat penting Bu, karena itu akan memberikan perlindungan hukum harta yang diwakafkan sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya. Iya Mbak, terima kasih sudah diberitahu. Mari Mbak kita ke sana. Assalamualaikum Bu Jili. Waalaikumsalam. Ini Bu berkasnya yang mau mewakafkan. Silakan masuk Pak Bu. Iya Mbak. Silakan. Ini mau langsung dilaksanakan hari ini Bu, wakaf akadnya Bu. Iya Bu. Bentar ya Bu, saya lihat dulu. Ini jumlah tanah yang akan diwakafkan ada sektor ya Bu? Benar Bu. Ini tanah yang akan diwakafkan akan diserahkan ke tanggung jawabnya kepada Pak Robi ya. Iya Bu, benar kepada saya. Sebelumnya Bapak sudah tahu belum mengenai nazir? Kalau yang saya tahu, nazir itu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan penentuannya. Iya benar Pak. Dan nazir juga berperan untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Kemudian melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pak, kita langsung diucapkan aja Ibu ikrarnya. Saya wakafkan tanah saya ini kepada Bapak Robi agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan pesantren. Alhamdulillah tanah ini sudah diwakafkan kepada Pak Robi, jadi Pak Robi harus bisa ya mengelolanya dengan baik. Alhamdulillah Bu, jadi ini bisa langsung dimanfaatkan sebagai pesantren mulai kapan ya Bu? Detik ini juga sudah bisa Pak, karena sudah sah menjadi tanah atas nama Bapak, sehingga Bapak harus memiliki strategi dalam mengelola wakaf yang baik, supaya tanah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oh iya Bu, untuk nazir sendiri mempunyai hak upah atau tidak ya Bu atas keuntungan yang didapat dari hasil lahan wakaf tersebut, dan kira berapa persentasenya sih Bu? Oh ada Pak, nazir berhak mendapat imbalan upah dan bagian maksimalnya 10% dari keuntungan atas pengelolaan dan pengembangan harta tanah wakaf. Sepertinya sudah cukup banyak wawasan kami Bu, kami pamit pulang ya. Oh iya Bu Rafiko, silakan dan jangan lupa berkasnya dibawa ya Bu. Oh iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Novita. Ya. Mari Pak, Bu saya antar. Baik Mbak. Makasih banyak ya Mbak Novita sudah bantu proses wakaf Ibu.
Sama saya yang bersyukur Bu, karena biasanya orang melakukan wakaf tanpa sertifikat atau undang-undang yang mengikat. Nah, ini bisa jadi kendala kami kalau tanah wakaf tidak langsung disertifikasi. Nanti akan mempersulit proses pendataan jumlah tanah wakaf di desa ini. Dan kalau tanah wakaf ini disalahgunakan akan mempersulit penyelesaiannya sengketa, karena tidak jelas atas nama siapa wakif dan nazirnya. Oh iya Mbak, alhamdulillah kalau gitu. Iya Bu, dan semoga prospek wakaf untuk memperdayakan umat bisa terlaksana, dan itu pun tergantung pengelolaan dari Pak Robi yang baik atau tidaknya. Tapi ya semoga dikelola dengan baik tanah wakaf ini oleh Bapak Robi ya Bu. Amin ya robbal alamin. Ya sudah, Ibu pamit pulang dulu ya Mbak. Ya Bu, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Iya Mbak Novita. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berkata bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan, pokoknya tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Ibnu Umar berkata lagi, Umar menyedekahkannya hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola atau yang disebut nazir. Wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau sepantasnya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Selain Umar, Rasulullah SAW juga mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun Araf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya. Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama 1 tahun. Sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata, dan